Latar di tahun 1946, film dimulai dengan memperlihatkan proses persidangan seorang bankir bernama Andy Dufresne, kita panggilnya Andy saja biar simpel, atas tuduhan pembunuhan yang dilakukannya terhadap istri bersama selingkuhannya, di mana pada persidangan tersebut Andy akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beralih ke seorang tahanan penjara bernama Red, di mana dia mengajukan pembebasan bersyarat kepada kepala penjara. Di situ ia mengaku intinya udah tobat dan gak akan mengulangi kejahatannya lagi lah kepada kepala penjara. Tetapi pengajuannya tersebut ditolak begitu saja. Tak lama setelah itu, bus yang mengangkut para tahanan baru termasuk Andy di dalamnya pun datang di sana. Mereka semua disoraki oleh para tahanan senior, bukan untuk disemangati, tapi dicaci maki dan dihina-hina. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Red bersama teman-temannya melakukan taruhan. Kira-kira siapa nih yang bakalan kena mental duluan? Di mana Red memegang Andy dan salah satu temannya memegang si pria gendut. Beralih kepada para tahanan baru, mereka semua diberi pembekalan dan diberitahu beberapa peraturan oleh kepala penjara yang merupakan pendeta bernama Norton, di mana dalam peraturannya Norton memerintahkan untuk disiplin dan menjunjung tinggi nilai agama. Lalu ada seorang tahanan yang bertanya, "Kapan waktu kita makan?" Tanpa basa-basi, kepala sipir yang bernama Hedi langsung menjawab, "Kalian boleh makan, minum, kencing, BAB kalau sudah diizinkan," dan langsung memukul si tahanan baru menggunakan pentungan. Motherfucker. Setelah pembekalan selesai, semua tahanan baru lalu dimandikan, diberi bedak, dan diantar menuju sel tahanan mereka masing-masing. Waktu tidur sudah tiba dan lampu seluruh sel dimatikan. Setelah para sipir keluar, para tahanan senior memancing-mancing dan menakut-nakuti para tahanan baru, yang alhasil salah satu dari tahanan baru yaitu pria gendut nangis dong sampai-sampai manggil-manggil ibunya. Dengar keributan di dalam, para sipir pun kembali dan langsung memukuli si pria gendut sampai pingsan. Keesokan harinya, waktu sarapan pun tiba dan saat Andy akan memakan makanannya, dia menemukan belatung dong. Dan seorang tahanan tua bernama Brooks meminta belatung tersebut kepada Andy untuk memberikannya kepada burung peliharaannya. Tak lama kemudian, tahanan bernama Haywood datang yang di awal taruhan dan memegang pria gendut itu loh, di mana dia meminta hadiah taruhannya, yaitu 10 batang rokok. Lalu Haywood bertanya kepada salah satu tahanan yang bertugas di klinik tentang keadaan si pria gendut. Dan alangkah naasnya ketika mengetahui si pria gendut sudah meninggal akibat luka parah di kepalanya yang merupakan akibat dari pemukulan yang tadi malam para sipir lakukan. Singkat cerita, di saat semua tahanan dibebaskan bermain-main dan bersantai di lapangan, Andy tiba-tiba mendekati Red dan meminta kepada Red sebuah palu batu miniatur. Diketahui si Red ini ternyata seorang penyelundup handal, guys. Entah apa yang akan dilakukan si Andy dengan palu batu miniatur ini, yang padahal jika Andy berencana kabur dengan membuat terowongan di dinding penjara menggunakan miniatur palu batu, diperkirakan setidaknya ratusan tahun. Itu pun kalau nggak ketahuan. Di situ Red dan Andy melakukan deal-dealan dan akhirnya pun sepakat bahwa Red akan menjual palu batu kepada Andy dengan harga $10. Beralih kepada Andy dan para tahanan lain yang sedang melakukan kegiatan mencuci baju, di mana pada saat itu Andy diperintahkan untuk mengambil deterjen. Dan pada saat masuk ke dalam gudang deterjen, tiba-tiba beberapa pelangi muncul dan langsung memegangi Andy dengan alasan yang jelas ya, Anda sudah tahu ya kan. Dikarenakan Andy terus melawan, akhirnya pun Andy dipukul dan dikeroyok.
Selama 2 tahun, Andy terus melakukan rutinitas yang sama, yaitu sarapan, nyuci baju, nyuci piring, ambil di bool, tidur, bangun lagi, dan terus begitu. Hingga pada akhirnya, pada musim semi tahun 1949, kepala penjara mengadakan perbaikan atap pabrik pelat yang di situ membutuhkan banyak pekerja yang otomatis Andy dan Red pun mengikutinya. Di tengah pekerjaan yang dilakukan Andy bersama teman-temannya, kepala sipir Hadley yang sedang berjaga bercerita kepada teman sipir lain tentang dia yang mendapatkan warisan senilai $35.000 dan bingung bagaimana cara mengaturnya agar hemat. Mendengar pembicaraan itu, Andy yang basicnya adalah seorang bankir paham dan dengan beraninya menghampiri Hadley untuk menawarkan bantuan mengatur keuangan si Hadley dengan imbalan 3 botol bir untuk setiap rekan-rekannya. Awalnya Hadley emosi bahkan akan menjatuhkan Andy dari atas gedung. Tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya Hadley pun setuju dan bersedia memberikan 3 botol bir untuk setiap rekan-rekan Andy. Semenjak saat itu, setiap jam 10 pagi di atas gedung, Red bersama rekan-rekan yang lain beristirahat sambil meminum bir seperti orang yang bebas. Di tengah istirahat malam, Red yang sedang menonton film bersama tahanan-tahanan lain dihampiri oleh Andy dan meminta kepada Red sebuah poster artis. Red yang mendengarkan hal tersebut pun mengiyakan permintaan Andy. Setelah itu, Andy langsung bergegas keluar dari teater. Saat ia berjalan, tiba-tiba para pelangi menyergap Andy dan membawanya masuk ke dalam ruang pemutaran film yang alasannya you know lah ya. Lantas Andy memberontak dan memukul beberapa pelangi menggunakan gulungan film. Tapi perlawanannya itu gagal dan akhirnya Andy berhasil dibuat tidak berkutik. Saat Andy akan dicekoki, Andy menakut-nakuti akan menggigit si pelangi. Namun si pelangi malah mengancam akan menusuk Andy menggunakan pisau jika Andy melakukan hal tersebut. Tak kehabisan akal, Andy pun kembali menakut-nakuti jika ia menusuk Andy menggunakan pisau. Malah yang ada, gigitan Andy akan semakin kuat dikarenakan refleks yang terjadi. Mendengar hal tersebut, si pelangi pun takut dan akhirnya hanya memukuli si Andy. Setelah kejadian tersebut, si pelangi pun ditahan di dalam sel isolasi dan setelah keluar, ia disambut oleh para sipir termasuk si Hadley di dalam selnya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung memukul dan mengeroyoki si pelangi sampai lumpuh dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah Andy sembuh, ia diberi hadiah oleh si Red, yaitu poster artis yang dipesannya secara gratis. Singkat cerita, tiba-tiba kepala penjara Norton mengadakan razia barang dadakan dan saat memeriksa sel milik Andy, tidak ada barang mencurigakan sama sekali. Paling cuma amplas sama pion satur yang terbuat dari batu. Itu aja sih. Lalu, Andy dipanggil oleh Norton ke ruangannya karena Norton menyadari bahwa Andy adalah orang yang pintar daripada nganggur. Norton menugaskan Andy untuk menjadi pustakawan bersama Pak Tua Brooks. Lalu tak lama kemudian, seorang sipir datang dan mencari Andy, meminta tolong untuk mengatur keuangannya yang akan digunakan untuk biaya sekolah anaknya. Di istirahat makan siang, dikarenakan Andy sekarang sudah dipercaya menjadi pustakawan, ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia berencana untuk membeli buku-buku baru untuk perpustakaan yang menjadi tanggung jawabnya, di mana direncananya ia akan meminta uang kepada kepala penjara sebagai modal untuk membeli buku baru. Saat ia meminta uang kepada kepala penjara Norton menyarankan Andy untuk menulis surat permintaan kepada wali kota. Menerima saran tersebut, Andy pun secara konsisten dan sabar mengirimkan surat permintaan ke wali kota seminggu sekali.
Setelah sekian tahun perjalanan hidup Andy di penjara, Andy yang tadinya hanyalah tahanan kroco yang kesehariannya hanya cuci baju, cuci piring, hampir dibool, ini bertransformasi secara drastis menjadi tahanan penting pengatur keuangan penjara Shawshank. Tidak hanya penjara, ia juga mengurusi keuangan para sipir, bahkan sampai mengurusi keuangan kepala penjara Norton. Andy dan Red yang sedang duduk santuy di tangga tiba-tiba dihampiri oleh temannya dengan muka panik. Setelah mengikuti temannya tersebut, ternyata Brooks sedang memegang leher Haywood sambil mengacungkan sebuah pisau. Setelah ditenangkan oleh Red dan Andy, Brooks melepaskan Haywood dan menjatuhkan pisaunya. Dan ternyata diketahui Brooks melakukan tindakan ini dikarenakan Haywood yang mengucapkan salam perpisahan kepada Brooks, di mana artinya Brooks akan bebas dan keluar dari penjara. Loh, kenapa marah? Ternyata si Brooks ini sudah mendekam di penjara selama lebih dari 50 tahun, sehingga dia sudah menganggap bahwa penjara ini seperti rumahnya sendiri dan teman-temannya seperti keluarganya sendiri. Dan Brooks melakukan tindakan ini semata-mata hanya agar dia bisa ditahan lebih lama lagi. You're gone now. You're free. Setelah Brooks bebas, betapa terkejutnya ia melihat perkembangan zaman yang begitu cepat karena sudah 50 tahun terisolasi di dalam penjara. Di saat ia kecil, mobil hanya segelintir orang yang punya, tapi sekarang mobil sudah berseliweran di mana-mana, sampai-sampai ia hampir tertabrak. Brooks ditempatkan oleh Dewan Pembebasan bersyarat ke sebuah tempat singgah bernama Brewer dan diberi pekerjaan memasukkan barang-barang belanjaan ke dalam kantong. Dikarenakan usianya yang sudah tua renta, tangan Brooks sering kesakitan dan setiap malam ia tidak bisa tidur karena tidak terbiasa dengan kehidupan di luar penjara. Sehingga hal-hal ini membuatnya depresi dan akhirnya ia mengukir namanya di tembok dan mengakhiri hidupnya. Beralih kepada Andy, ia dipanggil oleh Hadley untuk menunjukkan sesuatu yang alangkah terkejut dan sekaligus bahagianya Andy setelah 6 tahun konsisten menulis surat seminggu sekali. Wali kota pun akhirnya memberikan kepada Andy cek sebesar $200 beserta beberapa buku dan alat-alat pendukung. Mendapati itu, Andy kini berjanji untuk kembali mengirim surat ke wali kota, bukan 1 surat setiap minggu, tapi kini 2 surat setiap minggu. Setelah itu, Hadley pun meninggalkan Andy dan memerintahkannya untuk membereskan semua ini sebelum Pak Norton datang. Tetapi bukannya segera membereskan, Andy malah mengunci sipir yang sedang di toilet, mengunci pintu masuk, dan memutarkan musik piringan hitam, lalu menyiarkannya ke seluruh toa yang ada di penjara. Dikarenakan tindakan tersebut, Pak Norton pun marah dan mengharuskannya Andy dikurung dalam sel isolasi selama 2 minggu. Bertahun-tahun berlalu, surat yang konsisten dikirim Andy 2 kali seminggu disetujui oleh wali kota. Andy pun mendapatkan cek sebesar $500 beserta barang-barang pendukung yang dimana uang tersebut digunakan Andy untuk membeli buku, membuat kesepakatan dengan klub buku, kelompok amal, dan juga menggunakannya untuk merenovasi perpustakaan serta mengganti namanya menjadi Brooks Headland Memorial Library untuk mengenang pustakawan tua Brooks yang bertugas sebelum Andy. Di tahun yang sama, kepala penjara Norton juga membuat kebijakan baru, yaitu program kerja di luar dinding, yang dimana para tahanan akan bekerja, melakukan segala macam layanan masyarakat dengan biaya yang murah. Ini bertujuan memberi pelajaran pada para tahanan tentang arti kerja keras yang sebenarnya. Tapi ini bukanlah tujuan sebenarnya dari Pak Norton, karena di balik tujuan mulia tersebut, terdapat rencana busuk yang sudah direncanakan Pak Norton, yaitu menerima suap karena dengan tenaga kerja yang seperti budak, hal ini akan membuat perusahaan saingan ketar-ketir takut apabila semua lahan pekerjaan layanan masyarakat dikuasai oleh Pak Norton. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan saingan terpaksa menyuap Norton agar tidak mengambil alih lahannya, yang pada akhirnya Pak Norton akan mendapat cuan ekstra dari penyuapan tersebut. Di balik setiap transaksi mencurigakan yang dilakukan Norton, Andy mencatat semua laporan keuangan, yang otomatis Andy pun turut mengetahui tindakan korupsi tersebut. Kenapa Norton membiarkan hal tersebut terjadi?
Ya, karena Norton mengetahui bahwa Andy dikurung selamanya di penjara, sehingga tidak mungkin Andy akan bisa membocorkannya ke publik. Bus tahanan baru datang kembali dan terdapat seorang tahanan baru yang bernama Tommy William. Ia ditahan selama 2 tahun dikarenakan kasus pencurian TV milik tetangganya. Diketahui bahwa Tommy ini sudah bolak-balik masuk penjara semenjak usianya masih 13 tahun. Di saat ia bercerita tentang kenapa ia bisa masuk penjara, Andy menyuruhnya untuk mencoba pekerjaan lain dikarenakan Tommy tidak bakat dalam mencuri. Setelah sarapan, Andy yang sedang menyusun buku dihampiri Tommy dan Tommy meminta Andy untuk mengajarkannya pelajaran agar bisa mendapat ijazah SMA. Karena diketahui juga, Andy melayani layanan pendidikan yang kalau di Indonesia biasa disebut kejar paket gitu coy. Akhirnya Andy menyetujui permintaan Tommy tersebut dan mengajarkan Tommy pelajaran sedikit demi sedikit, mulai dari membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Pada tahun 1966, tepat pada saat Tommy melaksanakan ujian kelulusan, Tommy mengerjakan ujian dengan serius. Tapi pada saat Andy mengatakan bahwa waktu sudah selesai, Tommy langsung ngamuk dan meninggalkan Andy saat itu juga. Bertemu dengan Red di bengkel pelat, Tommy ngobrol-ngobrol dengan Red dan membahas tentang Andy. Di situ, Tommy bertanya kepada Red, apa kejahatan yang Andy lakukan sebelum dipenjara? Dan Red pun menjawab bahwa Andy dipenjara karena kasus pembunuhan yang dilakukannya kepada istri dan selingkuhan yang merupakan seorang pegolf. Mendengar hal itu, Tommy yang merasa familiar dengan kasus tersebut langsung memanggil Andy dan memberitahu bahwa di penjara sebelumnya, ia juga pernah bertemu dengan seorang tahanan dengan kasus perampokan, dan tahanan itu bercerita bahwa ia pernah membunuh seorang wanita istri bankir bersama selingkuhannya yang merupakan pegolf saat ia sedang beraksi. Mendengar hal itu, Andy pun langsung bergegas menemui kepala penjara Norton dan meminta untuk dibebaskan saat itu juga, karena bisa dibilang Andy adalah orang yang salah tangkap. Tapi respon Pak Norton saat itu tidak serius sama sekali dan menolak kebebasan Andy. Bahkan Andy sampai menawarkan kesepakatan untuk menjaga rahasia korupsi Norton jika dia dibebaskan. Bukannya menerima, Norton malah menolak mentah-mentah penawaran Andy dan memerintahkan sipir untuk mengunci Andy di dalam penjara isolasi selama 1 bulan. Beralih kepada para tahanan yang berbaris menerima surat. Di saat itu, nama Tommy dipanggil dan mendapat surat yang berisi pernyataan bahwa ia lulus ujian dengan nilai C+. Scene berpindah kepada Tommy yang sedang mengepel di lantai penjara. Lalu, seorang sipir menghampiri Tommy dan mengatakan bahwa Pak Norton ingin berbicara dengannya. Di pertemuan tersebut, Norton bertanya kepada Tommy apakah ia yakin dengan apa yang ia katakan kepada Andy itu benar. Tommy pun menjawab, ia dengan sepenuh hati mengatakan bahwa itu adalah informasi yang benar dan valid. Bahkan, ia berani menjadi saksi jika dilakukan persidangan pembebasan Andy. Mendengar jawaban tersebut, Norton memberikan kode-kode kepada sipir yang menjaga di atas untuk menembak Tommy saat itu juga. Akhirnya pun Tommy tewas setelah ia baru saja mendapatkan ijazah SMA-nya. Setelah Andy keluar dari sel isolasi, Red menghampiri Andy dan ngobrol-ngobrol tentang rencana masa depan, di mana pada intinya setelah Red bebas di penjara, Andy meminta untuk datang ke sebuah ladang jerami di wilayah bernama Buxton, di mana di situ ada dinding batu panjang dengan pohon ek besar di ujung utara, dan di situ ada sesuatu yang Andy ingin agar Red memilikinya. Scene beralih kepada Andy yang selesai menulis laporan keuangan. Di situ, Pak Norton membuka berangkas dan menyuruh Andy untuk meletakkan laporan tersebut ke dalamnya. Setelah itu, Norton pun juga meminta kepada Andy untuk menyemirkan sepatu yang akan digunakan untuk acara besok. Lalu, Andy pun melaksanakan perintah Norton tersebut dengan langsung menyemirnya. Setelah selesai, Andy langsung kembali ke dalam sel. Setelah selesai, Andy langsung kembali ke dalam sel dan tampak ia mengambil seutas tali dari balik bantalnya.
Keesokan harinya, saat semua sel dibuka dan seluruh tahanan keluar dari dalam sel, hanya sel Andy lah yang terlihat mencurigakan. Ia tidak keluar sama sekali dari dalam selnya, dan saat sipir mengecek, alangkah terkejutnya saat melihat bahwa Andy sudah menghilang. Norton yang mengetahui hal tersebut langsung menginterogasi Reed sebagai teman baiknya. Di tengah penginterogasian, Norton pun marah-marah sambil melempar pion yang terpajang di sel Andy. Dan secara tidak sengaja, Norton melempar pion tersebut mengenai poster artis. Dan seketika poster tersebut jebol, yang menandakan di balik poster tersebut terdapat lubang. Setelah dicek, ternyata benar terdapat sebuah terowongan kecil yang mengarah kepada saluran pembuangan. Setelah mengetahui hal tersebut, Norton bersama para sipir melakukan pencarian besar-besaran hanya demi menemukan Andy. Ternyata sudah selama 20 tahun Andy membangun terowongan ini menggunakan miniatur palu batu yang dipesannya kepada Reed. Setiap hari saat ada waktu luang, ia secara sabar dan konsisten mengikis tembok sel sedikit demi sedikit. Yang diketahui, tembok tersebut memiliki tekstur yang rapuh, sehingga yang awalnya Reed memperkirakan membutuhkan waktu seratusan tahun untuk membangun terowongan menggunakan miniatur palu batu, patahkan oleh Andy yang membuat terowongan hanya dalam waktu 20 tahun. Lalu terkuak juga saat Andy memasukkan berkas laporan keuangan ke dalam berangkas, ia memasukkan berkas yang palsu, sehingga dapat disimpulkan setelah Andy keluar dari penjara, ia akan melaporkan Norton kepada pihak berwajib atas tindakan korupsinya. Setelah kembali ke dalam sel tadi malam, Andy langsung melancarkan rencana kaburnya. Ia merangkak masuk ke dalam terowongan, dan saat sampai di saluran pembuangan, ia memukulkan batu ke pipa tersebut agar pipa tersebut jebol, sambil mengikuti momen petir menyambar agar suara pukulan dapat tersamarkan. Setelah pipa terjebol, Andy kemudian masuk ke dalam pipa pembuangan yang penuh kotoran dan merangkak sepanjang 5 lapangan sepak bola, sampai akhirnya dia sampai di sebuah sungai yang merupakan ujung dari pipa pembuangan kotoran tersebut. Akhirnya, setelah 20 tahun penantian dan perencanaan matang-matang di dalam penjara, di tahun 1966, Andy Dufresne resmi kabur dan bebas dari penjara Shawshank. Setelah itu, Andy yang kini menggunakan setelan jas dan nama samaran Stephen Serendal mendatangi bank di berbagai daerah untuk menutup akun banknya. Selanjutnya, ia pergi ke Meksiko dengan membawa uang sebesar $370.000 yang ia dapatkan dari Norton, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama ini Norton telah dijebak oleh Andy dan pada akhirnya membelokkan uang yang didapat Norton ke dalam akun banknya sendiri. Better than $370,000 of Warden Norton's money. Beralih kembali ke penjara Shawshank, kini polisi sudah mengepung penjara tersebut dan berhasil menangkap Hadley. Pada saat polisi akan menangkap Norton di dalam ruangannya, Norton pun mengambil pistol dan mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, Reed kembali mengajukan pembebasan bersyarat. Di situ, Reed ditanyai pertanyaan yang sama oleh para dewan, dan kini Reed menjawab bahwa ia tidak peduli dengan apa yang diputuskan dewan karena sudah berkali-kali ia mengajukan pembebasan namun ditolak terus-menerus. Setelah mengatakan hal tersebut, alhamdulillahnya kini pembebasan Reed pun disetujui. Setelah bebas dari penjara, Reed pun menempati janjinya kepada Andy, yaitu datang ke ladang jerami di daerah Buxton. Di situ, ia menemukan dinding batu panjang yang terdapat pohon ek di ujungnya. Setelah mengangkat beberapa batu, Reed menemukan sebuah kotak kaleng yang di dalamnya terdapat sepucuk surat dan beberapa dolar uang. Di dalam surat tersebut, Andy meminta Reed untuk datang ke sebuah tempat di Meksiko yang bernama Zihuatanejo, karena di sana Andy sedang menggarap proyek besar dan membutuhkan bantuan Reed. Di akhir film, akhirnya Reed sampai di tempat yang bernama Zihuatanejo, bertemu Andy yang sedang memperbaiki kapalnya. Mereka berdua pun akhirnya berpelukan sambil melepas kerinduan bersama-sama.
tamat. Jadi itulah keseluruhan rangkuman alur cerita dari film The Shawshank Redemption. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada kesalahan tolong dibenarkan, dan kalau ada kekurangan bisa tuh ditambahkan di kolom komentar. Saya admin dari channel Kagen mengucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.